ayo kita mulai acaranya. Oke, Kak Nando. Iya. Jadi Biosporam itu sebenarnya apa sih, Golda? Jadi nih Kak, kita mau ngadain Biosporam, tapi nggak logis, kita nggak tahu kepanjangannya kan ya Kak. Iya, Jadi itu akronim itu. Biology, Sport, and Game Kak. Iya, Biology, Sport, and Games. Nah, itu yang kayak sport di tahun lalu itu ya. Waktu itu kakak jadi kadif ya soalnya. Kenapa harus di-mention? Jangan gitu kan Nando. Iya Kak, itu kayak sport day. Jadi kalau misalnya kita sekarang lagi ada di kampus, kemungkinan kita lagi sport day nih Kak ya. Iya, kita udah ngumpul gitu ya di Betul. lapangan. Panitia sudah sibuk. Iya. Tapi kan ya Seru Kak, sekali. Biosporam ini temanya apa nih Kak? Temanya itu seperti yang sudah diinformasikan oleh panitia. Live healthily, love genuinely. Nah, jadi tema ini diambil dari Efesus 5 ayat 29 sampai 30. Isinya, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Itu firman Tuhan yang bilang. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, sekarang kan sudah tahu ya apa temanya, lalu arti dan hubungannya dengan acara Biosporam ini apa ya? Coba mungkin Golda yang jelaskan. Oke Kak, jadi penjelasannya itu ya Kak ya, dari tema kita ini, kemudian hubungannya itu apa? Jadi seperti ini, Allah menciptakan kita dengan keunikan kita masing-masing, dan Ia mencintai kita terlepas dari kekurangan ataupun kelebihan kita. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mencintai dan merawat diri kita sebagai ciptaan Allah, baik tubuh maupun roh kita. Salah satu cara menjaga kesehatan tubuh kita adalah dengan berolahraga melalui kegiatan Biosporam hari ini nih Kak. Setuju banget, setuju banget. Dapat menerapkan salah satu bentuk berolahraga sebagai wujud respon tanggung jawab kepada Allah atas tubuhnya, sekaligus menjalin relasi persaudaraan yang baik antar kohort sebagai bagian dari tubuh Kristus, Kak. Betul, seperti Kristus yang mencintai kita apa adanya. Begitulah kita mungkin mencintai diri kita dahulu, kita merawatnya. Ada banyak cara memang, menjaga pola makan, tidur yang cukup. Nah, terus ada lagi olahraga. Nah, kita di sini menyoroti olahraganya. Mungkin ada rekan-rekan yang tidak terbiasa melalui acara ini terinspirasi gitu. Kembali disadarkan untuk rasa tanggung jawab itu menjaga tubuh agar tetap bugar melalui acara ini. Betul kan Golda? Oke, benar banget nih Kak. Tapi nih ya Kak ya, kita sebelum masuk lebih dalam lagi, banyak ngobrol lagi, kita langsung aja mulai acara Biosporam 2021 dengan doa pembuka. Nah, kali ini doanya bakalan dibawain oleh salah satu tim acara, yaitu Grace Simarmata. Kepada Grace kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Mari Bu dosen, Kak Yanuar, dan Kakak Polri 2017 hingga 19, dan teman-teman 2020, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, kami sangat bersuka cita Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang Engkau berikan Tuhan. Bapak, saat ini kami akan memulai acara Biosporam kami Tuhan, yaitu olahraga bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk Engkau yang memberikan kami kekuatan, juga sukacita Tuhan untuk melaksanakan setiap agenda-agenda kami hari ini Tuhan. Berkati Kak Yanuar Tuhan yang akan memandu kami Tuhan, biar Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan, juga kebaikan dan kondisi tubuh yang sehat Tuhan dan prima Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara kami Tuhan, biar Engkau yang bertata dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Dan ini Tuhan dapat memotivasi Tuhan hati kami Tuhan untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau yang memberkati setiap jaringan panitia dan juga peserta Tuhan, juga pembicara dan juga ibu dosen Tuhan. Kiranya ada jaringan yang lancar dan baik Tuhan untuk dapat mengikuti acara ini hingga selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Grace atas doanya. Sekarang kita mau ngapain, Golda?
Nah, selanjutnya nih ya Kak, kita bakalan dengar kata sambutan dari Ibu dosen kita nih Kak. Kepada Ibu Mei kami persilahkan. Oke, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, yang pertama salam sehat ya buat kita semua. Bersyukur sudah ada di tahun 2021, bulan Februari di tanggal 27. Semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Sekalipun mungkin di antara kita ada juga yang gak enak badan, pernah berjuang dengan sakit ya. Apapun kondisinya, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna buat Bapak Ibu dan saya. Begitu ya. Nah, kegiatan hari ini sebenarnya sebuah ide yang baik dari HMP yang menyusun program ini sejak tahun lalu. Di dalam program mereka, ide ini muncul ya. Harusnya memang seperti tadi yang Kanando dan rekan-rekan menyampaikan bahwa seharusnya jam segini kita ada tuh di Soccerville begitu ya. Nah, tetapi kondisi memang tidak memungkinkan. Di dalam ketidakmungkinan itu pun tetap saya bersyukur ide itu terus berkembang. Dan saya berharap Bapak Ibu kegiatan Biosporum hari ini dengan coach kita Kak Yanuar gitu ya. Nah, nanti akan menolong kita sehingga Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan setelah ini boleh pindah ruangan, boleh di halaman rumah, di teras, ya silakan ya gotong laptop dikit gitu ya, tarik kabel roll dikit gitu kan. Tidak masalah Bapak Ibu. Karena ini tujuannya adalah untuk olahraga dan games. Begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu hanya di dalam kamar, kan ruangnya terbatas nih. Ya, supaya tujuan ini dapat tercapai dan sekaligus menumbuhkan semangat Bapak Ibu dan saya untuk tetap rajin berolahraga. Sudah belajar, ya makan teratur, istirahat yang cukup, jangan lupa. Satu faktor juga olahraga. Nah, apakah Bapak Ibu sudah melakukannya menjadi sebuah kebiasaan hidup? Ayo, cek dan recheck dulu. Ayo, tanya diri masing-masing. Saya sehari duduk depan laptop berapa jam? Terus saya olahraga 30 menit ada? Oke, terima kasih Tabita sudah merespon. Nah, Bapak Ibu, ini pertanyaan buat kita semua. Ya, karena tubuh jasmani kita pun ketika sudah dibekali dengan hal yang rohani, hal yang jasmani pun harus dibekali. Ya, Bapak Ibu orang biologi sama dengan saya, ketika makanan itu ditimbun, tidak olahraga akan berubah menjadi ya lemak begitu Bapak Ibu ya. Karena tidak ada pembakaran di sana, metabolismenya nggak jalan dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu dengan olahraga kita akan semakin metabolismenya baik, kesehatan kita baik, dan terlebih Tuhan kasih kita supaya tetap hormon-hormon yang baik itu bisa keluar, gitu kan? Supaya oksigennya tetap baik di dalam tubuh kita. Nah, dengan memotivasi diri kita sendiri untuk berolahraga sebenarnya bagian dari kita menjaga tubuh ini yang adalah milik Tuhan. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Benar ya. Nah, sehingga harapan saya kegiatan ini tidak sampai di sini begitu. Bukan cuma setahun sekali ya, tapi ada sebuah kebiasaan yang baik. Bukan begitu Kak Yanuar? Sehingga itu menjadi sebuah habit ya Bapak Ibu buat kita. Oh, selamat datang Bu Jessica. Sehingga Bapak Ibu, sehingga kalau Bapak Ibu dan saya bisa berolahraga itu pun hanya karena kasih karunia Tuhan ya. Bisa dengan kondisi pandemik ini kita semua baik-baik saja, kita sehat ya. Kita diberikan kekuatan yang lebih untuk menghadapi hari-hari perkuliahan kita dengan begitu banyak variabelnya. Tapi di sana pun Tuhan menolong dan menjaga kita. Ya, sekali lagi selamat berolahraga, selamat bergames ria, selamat bersukacita bersama, selamat bersekutu bersama di dalam grup-grup, dan jangan lupa salam sehat buat kita semua. Ya, selamat berolahraga, selamat bergames, dan selamat bersekutu dalam persekutuan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Mei.
Wah, saya selama mendengar kata sambutan Ibu Mei itu kembali tertegun. Memang betul kita olahraga itu menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kesehatan. Nah, sekarang pun saya itu merasa kayak mungkin Golda juga merasakan kita itu kayak MC ini ya, MC sport-sport gitu. Iya, tadi ada Ibu Jessica juga. Saya mau nyapa Ibu Jessica. Hai Bu, Hai selamat Nando, datang dulu. Iya Bu. saya semua. Nah, eh, dosen-dosen sudah menyambut kita dengan baik. Nah, sekarang acara kita dilanjutkan dengan perkenalan guest star. Nah, mungkin tadi di awal rekan-rekan itu udah lihat gitu ya. Wah, ini kok ada yang beda. Kok kayaknya bukan dosen deh. Kayaknya bukan dosen. Cowok lagi. Setahu saya dosen biologi itu semuanya perempuan. Nah, itulah guest star kita. Di sini ada Kak Yanuar. Hai Kak. Halo, halo Nando. Iya, mungkin boleh Kak berkenalan lagi kepada adik-adik. Di sini kan Kakak mungkin hanya kenal itu 2017, mungkin itu terakhir cohort yang Kakak kenal. Boleh Kak? Oke, selamat pagi ya semua ya. Terakhir itu 2018, zaman Kakak masih kuliah dulu ya, yang angkatan terakhir. Beberapa 2018 itu memang saya kenal dengan baik gitu ya. Perkenalkan semuanya ya, sekali lagi selamat pagi, perkenalkan semuanya. Nama lengkap saya Yanuar Stephen Tiskorasi, ya, alumni dari jurusan biologi cohort 2015. Ya, sekarang mengajar di UPH College untuk dulu sebutannya PE, Physical Education, sekarang kita sebutnya Health and Wellness, karena concern kita kesehatan itu tidak hanya mencakup bagaimana kehidupanmu berolahraga, tetapi bagaimana secara mental, bagaimana kamu mengatur pola makanmu, bagaimana kamu mengatur pola tidurmu, bagaimana kamu di dalam pergaulanmu, itu semua termasuk di dalam aspek kesehatanmu sebagai seorang pribadi yang utuh. Ya, kalau Kak Yanuar boleh bilang ya, saya bersyukur sekali ya pagi hari ini dikasih kesempatan begitu ya. Kalau biasanya saya bertemu dengan anak-anak, ya, kalau pagi ini bertemu dengan Bapak Ibu sekalian ya, calon mahasiswa guru, itu satu kesempatan yang begitu luar biasa ya, bisa men-sharingkan apa yang sudah saya pelajari selama ini, apa yang saya lakukan juga di UPH College. Mungkin itu ya, Bapak Nando, perkenalan singkatnya ya dari Kak Yanuar. Terima kasih nih Kak. Aduh, saya jadi sungkan manggil Kak Yanuar. Mungkin panggilnya Pak. Terima kasih Pak Yanuar atas perkenalan singkatnya. Kalau begitu kita tanpa menunda-nunda lagi, kita langsung saja nih Kak untuk workout. Mungkin Kakak bisa pimpin acara kita beberapa waktu ke depan. Dan mungkin saya bisa mengingatkan sekali lagi kepada rekan-rekan untuk diupayakan menyalakan kamera. Karena kalau misalnya kita nggak lihat, mungkin nanti ketika anak dokum, anak muldok untuk mendokumentasi itu, wah kenapa nih pada off cam. Nah, ayo segera off cam. Oke Kak, itu saja reminder dari saya. Mungkin Kak lagi manggilnya. Mungkin Pak Yanuar bisa untuk memimpin Pak. Oke, ya. Sekali lagi selamat pagi semua ya. Biasanya gitu ya, sekelas itu ya saya bertemu dengan ya hampir seperti ini jumlahnya setiap hari ya, karena jumlah murid di UPH College itu 1.300 orang gitu ya. Jadi saya bertemu dengan begitu banyak anak setiap hari ya. Hal pertama yang saya lakukan biasanya adalah saya minta semua anak saya untuk bisa hidupkan kamera. Ya, pastikan posisi kalian di posisi yang paling nyaman. Gitu ya, kalian mau keluar rumah, mau di dalam kamar pun tidak masalah ya, tetapi pastikan kiri kanan saya tidak ada benda-benda yang saat saya bergerak itu ya, kalau kesenggol jatuh pecah, nanti mamanya marah. Jadi pastikan semua kiri kanan saya aman ya. Jika sudah ya, hari ini ya, karena diminta kita akan workout ya, jadi ya Kak Yanuar itu pilih satu workout yang cukup simpel. Yang namanya itu Tabata workout.
yang akan kita lakukan di hari ini. Ya, tidak akan lama, paling lama itu 15 menit. Tetapi saya jamin 15 menit itu akan terasa sangat berbeda. Ya, apa saja yang akan kita lakukan? Ya, yang kita akan lakukan di hari ini ada yang namanya mountain climber. Ya, nanti Kak Enor akan contohkan gerakannya gitu ya. Kemudian ada yang namanya high knees, ada yang namanya squat gitu ya. Ada yang namanya push up, dan yang terakhir itu ada yang namanya up down plank. Jadi kalau misalkan ya, mungkin sebagian besar nama-nama ini masih asing. Wah, apa ini ya? Kalau anak-anak di UPH College begitu sebut gerakan-gerakan ini, itu jawabannya ya. Kenapa gerakan itu lagi, Sir? Tidak ada gerakan lain ya. Ini memang yang mau kita bangun, gitu ya. Olahraga itu bukan menjadi suatu beban buat kita, tapi jadi satu gaya hidup. Ya, bedakan itu bukan menjadi satu beban, tapi jadi satu gaya hidup, lifestyle-mu. Bagaimana kamu mengatur dietmu, bagaimana waktu tidurmu, ya, bagaimana kamu melakukan aktivitasmu, kamu menghidupi active lifestyle tidak, ya. Jadi kira-kira gerakannya akan seperti itu ya. Oke, ya, kayak Anwar akan join dari 2 device gitu ya. Saya pakai handphone karena biasanya kalau mengajak anak-anak juga di sekolah untuk exercise secara virtual seperti ini, saya menggunakan 2 device. Ya, salah satunya handphone supaya gerakan yang saya peragakan atau saya contohkan anak-anak dan Bapak Ibu juga di sini bisa melihat dengan jelas ya. Setiap gerakannya nanti itu akan kita lakukan selama 30 second. Jadi hanya 30 detik. Kemudian ya, istirahatnya itu akan 15 detik. Setiap selesai satu gerakan, contohnya ya, kita lakukan mountain climber terlebih dahulu, kita akan istirahat selama 15 second dulu atau 15 detik, baru kita lanjutkan ke gerakan selanjutnya yang namanya high knees. Kemudian kita akan istirahat lagi 15 second, baru kita akan lanjutkan lagi ke gerakan squat. Ya. Jadi sampai di sini ya, dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan? Ya, harapannya semua paham ya. Oke ya. Saya coba join dari handphone juga, artinya sudah terlihat ya. Sebentar ya. Ya, tidak butuh tempat yang besar ya kalau pengen workout. Workout itu bisa di mana saja, termasuk di dalam kamarmu. Sekecil apapun kamarmu, kamu tetap bisa gunakan untuk berolahraga. Jadi tidak butuh tempat yang, saya butuh space yang sangat-sangat besar untuk melakukan olahraga. Ya, gerakan pertama itu ada mountain climber. Sebelum kita mulai ya, Kak Enwar peragakan dulu gerakannya. Supaya jangan bingung. Waduh, mountain climber, gerakannya itu seperti apa? Wow. Oke. Ya, saya akan taruh device saya di bawah. Ya, posisinya sederhana gitu ya. Seperti gerakan push up ya. Waduh, masih terlalu tinggi. Sebentar. Oke. Ya, seperti gerakan push up ya. Tetapi kakinya ya yang digerakkan, oke? Halo Kak Yanuar. Pak. Ya. Tidak terlihat Pak. Soalnya keharangan mungkin sama background. Oke. Harusnya bisa terlihat ya. Karena Kak Yanuar pakai 2 device ya. Satu lagi. Di device yang satu lagi ya, Nado ya. Oke, matikan saja yang tidak terlihat ya. Oke, gerakan kedua ya. Waduh, ya saya ke atas dulu gitu ya. Gerakan kedua itu ada yang namanya high knees. Simple sekali gerakannya. Ya, kalau teman-teman tahu gerakan jalan di tempat, nah itulah yang kita sebut dengan high knees. Tetapi dengan intensitas yang jauh lebih tinggi. Ya, contohnya simple sekali ya. Ya, hanya dalam 30 detik. Ya, gerakan selanjutnya. Wow. Ya. Gerakan ketiga ada yang namanya squat. Squat ini gerakan yang paling mudah, menjongkok istilahnya ya.
Jadi simpel sekali gerakannya. Ya. Sama ya. Bukalah kaki selebar bahu. Ya, pastikan posisimu nyaman. Terus turun. Ya, gerakannya mudah ya. Keempat itu ada push up. Ya, push up ini gerakan paling gampang ya, semua pasti tahu. Nah, kalau push up untuk yang cewek akan sedikit berbeda. Yang cewek akan melakukan modified push up. Contohnya seperti ini. Ya, untuk cewek menggunakan lutut, tidak menggunakan ujung jari kakimu. Ya, jadi nah, untuk cowok posisinya sama. Dan terakhir ada up and down plank. Ya. Up and down, posisi push up. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, untuk gerakannya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai. Jelas? Jelas, Kak. Oke, ya. Teman-teman sekalian silakan persiapkan dirinya ya. Nanti Kak Yanuar minta tolong ke Kak Nando ya untuk bisa menghitung waktunya ya. Untuk setiap exercise itu 30 second ya. Waktu istirahatnya itu 15 second ya kan Nando ya. Jadi Bisa, nanti saat 30 second kan Nando bilang stop. Kita semua stop. Ya. Kemudian istirahat 15 second. Setelah itu nanti Kak Nando bilang, "Oke, mulai." Kita semua mulai selama 15 second. Nanti saat dibilang stop baru kita stop lagi. Oke? 30-15 siapa? Iya, 30 15 30 15. Iya, oke. Restnya 15 detik, 30 detiknya itu workout. Exercise. Ya. Oke. Kita Terima akan lakukan dalam 2 set ya. Di Ya. dalam 2 set. 2 Oke. set. Ya. Oke, semua posisi yuk. Kita mulai dari mountain climber ya. Pastikan badan kalian bisa terlihat gitu ya di depan kamera. Ayo semua bersiap. Iya, mountain climber. Ini adalah gerakan pertama. Kita akan mulai. 1, 2, Ready? ready? 1, 2, 3. Yuk, hup, hup, brak. Ya, seperti mendaki gunung gerakannya. Ya, kakinya yang dimasukkan ke depan. Yuk. Yuk, Terus. 20 detik lagi. Semangat teman-teman. Saya mau ikut. 10 detik Yuk. lagi. 5, 4, 3, 2, 1, rest. Oke. 10 detik. Ya, bersiap-siap untuk gerakan selanjutnya. Siap. Ya, 5 ini detik siap. lagi. Siap. 4, 3, 2, go. 1. Ya, tahan. Rekan-rekan terus bertahan terus. 10 detik lagi. On. Rest. Rest 15 detik. Ya, ambil nafas dulu. 7 detik lagi kita akan gerakan selanjutnya. Siap ya? Ya, go. Oke, squat yuk. Ya, tahan rekan-rekan terus berjuang. ...12 detik lagi.
5, 4, 3, 2, 1. Rest. Oke, rest. Iya, lalu gerakan selanjutnya ya, Pak. Iya, gerakan push up ya. Ready ya? 3, 2, go. Semangat rekan-rekan. Come on. Ayo. Ya, masih banyak yang tidak lakukan. Ayo. 10, 9, 5, 4, 3, 2, stop, rest. Oke. Yang satu gerakan terakhir. Ayo semangat rekan-rekan. Di sini ada 4, 3, 2, 1, go. Oke, up and down plank. Yuk. Sepuluh, Oke. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rest. Oke, 1 menit. 1 menit. Duh, saya mau ikutan. Bagaimana perasaannya? Mantap banget. Satu menit ya, Pak ya? 1 menit. Baik. Habis ini set berikutnya ya? Set berikutnya, ya, set terakhir. Gerakannya sama kan, Pak? Sama gerakannya ya. Ya. 20 detik lagi mungkin sudah bisa mulai. 25, 2. Detik terakhir. Ready? Semua ready? Ya, mountain climber. 3, 2, 1, go. Go. Come on. Terus tahan. 10 detik Yuk, terakhir. kalian masih lihat ada yang belum? Come on. Terus. Stop. 15 Oke, detik. kayaknya set. Karena kayaknya set berikutnya kalian harus perhatikan dulu deh. Ya, Oke. masih banyak yang salah ternyata gerakannya ya. 5, 4, 3, 2, 1. High knees, come on, high knees, high knees. High knees. Yup. Come on, yuk, masih banyak yang diam. Ayo, Juven, ayo. Semangat, Juven. Esther, ayo, Esther. Tahan. Lima detik lagi. Cita, semangat Cita. Rest. Oke, rest. Pak, apa Pak? Kita akan langsung masuk squat ya. Sudah high knees, kita akan masuk squat. Go. Oke. 3, 2, 1, go, yuk. Semangat rekan-rekan. Lima belas detik lagi. Come on, yuk.
4, 3, 2, 1. Rest. Oke. Ya, terakhir ya. Kita akan skip push up-nya. Kita langsung masuk ke up down plank. Terakhir. 2, 1, go. Come on, up down plank. Ayo Nathan ya, up down plank ya Nathan ya. Oke, rest. Oke, tepuk tangan buat kita semua, oke? Ya. Luar biasa. Sudah, Pak? Oke. Seperti itu? Ya, istirahat dulu. Jangan langsung minum gitu ya. Sampai tunggu keringatnya kering dulu, baru kalian minum. Gimana? Iya, Pak. Oke, rekan-rekan sekalian, sekarang ada break selama 10 menit ke depan, mungkin boleh untuk rekan-rekan bisa mengistirahatkan sebentar karena tadi mungkin intens workout, Tabata workout. Iya, bagi Bisa rekan-rekan tarik nafas. yang mau meluruskan kaki, juga istirahatkan tubuhnya sejenak, atau mungkin minum air putih, bisa ya, ada break selama 10 menit. Kenapa para panitia tidak ikut gerakannya? Iya Pak Yanuar, tadi panitia ikut Pak gerakannya, cuman mungkin kurang terlihat begitu ya Pak, karena terbatas juga mungkin hanya kelihatan setengah badan, seperti itu Pak. Diingatkan juga untuk rekan-rekan, kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman yang punya pertanyaan tentang workout kita, bisa langsung tulis pertanyaan di room chat. Nanti akan dijawab sama Pak Yanuar di sesi Q&A. Terima kasih. Ya, seperti yang tadi Golda ingatkan, bagi rekan-rekan yang mungkin penasaran, yang ingin bertanya, kan karena biologi itu kayak akan bertanya mengapa dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan tentang konsep mungkin boleh untuk segera menuliskannya di room chat. Nanti panitia akan bantu regulasi sehingga bisa disampaikan langsung ke Pak Yanuar. Bener banget tuh kan Andok. Mungkin kita tanya 1-2 orang gitu ya, kayak perasaannya abis workout nih, capek nggak? Atau pegel-pegel gitu karena udah lama nggak olahraga gitu ya Kak? Iya, mungkin coba kita random. Iya. Kepada Nata, Evangelista Nahunata. Ini kakak 2017 hits. Gimana Nata perasaannya?
Oke, shalom semuanya. Halo Nando, halo Ibu, halo Kak Yanwar. Sembari rest ya. Red, ini mungkin karena faktor nggak pernah olahraga kali ya. Jadinya 9 dari 10 lah capek ya. Nggak secapek kalau kita sport day harus lari keliling lapangan soccer field kayak gitu kan ya. Tapi lumayan. Ini baru berapa menit aja udah menguras keringat sampai bercucuran. Entah ini karena saya yang terlalu sudah berat badannya bertambah atau gimana? Merasakan hal yang sama. Oke, kayak gitu aja. Seru. Terima kasih Nata. Kita tanya siapa lagi ya? Desi Siombing. Iya Kak. Gimana Desi? Gimana tadi workoutnya? Kalau workoutnya itu lumayan terasa capek sih Kak. Udah lama nggak olahraga juga. Pokoknya berguna banget gitu Kak. Padahal beberapa menit aja udah capek. Iya. Rest dulu. Kita masih ada waktu 3 menit. Terima kasih Desi. Mungkin Golda mau tunjuk satu orang. Oke, aku kepo nih Kak. Tadi aku lihat-lihat tuh kan ada yang olahraganya paling serius dari cohort 2020 tuh aku lihat Cynthia nih kayak. Nah, iya mungkin Cynthia bisa kasih perasaannya nih. Gimana nih? Tadi aku lihatnya dia serius banget gitu pakai sepatu, bajunya juga aduh, pokoknya keren banget Kak. Halo Cynthia. Halo Kak. Iya, gimana nih perasaan workout? Yang paling kerasa itu di kaki sih, kayak mulai kram-kram gitu. Terus sama kayak apa ya, ngos-ngosan gitu habis workout. Wih, kelihatan ya udah lama nggak olahraga nih kayaknya ya. Coba. Kakak mau tanya satu bintang olahraga kita nih. Chelviana Kristanti. Ini dia yang paling aktif nge-gym selama liburan. Gimana? Pasti biasa aja nih. Nah, biasa banget. Karena itulah manfaatnya dari setiap hari rajin olahraga, nge-gym, walaupun pandemi kayak gini kan harus sehat gitu kan. Kalau nggak kurus nggak apa-apa, yang penting sehatnya yang dicari lah. Habis keluar dari gym depannya tukang siomay ya Cel. Aku tahu story itu. Ini olahraga kita ini gimana ini? Step reward tuh kayak gitu. Oh. Gak apa-apa Cel, sama kok. Harus seimbang ya Cel? Harus seimbang. Apa yang dikeluarkan, ATP-nya, energinya harus ada supply. Konsep. Ini asupan yang masuk lebih banyak daripada energi yang keluar tapi ya. Nah itu konsep yang salah, jangan dicontoh. Mungkin rekan-rekan nanti cohort 2017 kalau misalnya ada biosporam lagi untuk tahun depan bisa diundang Chelvi. Mungkin dia berpeluang besar untuk jadi guru health and wellness. Oh, puji Tuhan. Mantap. Ya, 2 menit lagi kita bisa rest, nikmati. Saya tidak akan bertanya lagi, mungkin capek. Mungkin Golda bisa interaksi. Oke Kak, tadi udah dari cohort 2020, 2017. Ini aku nyapa teman-teman aku nih, kayaknya nih dari cohort 2019. Yang aku lihat paling ready nih kayak ada Ismanto nih Kak. Boleh nih kita sapa. Hai Ismanto, gimana perasaannya workout? Halo, selamat pagi kakak-kakak, ibu-ibu, teman-teman dan adik-adik. Ismanto apa pegel-pegel nggak karena udah lama nggak olahraga? Lumayan ngos-ngosan sih karena udah lama nggak olahraga juga rasanya, tapi juga gimana ya? Oke, cakep ya. Berarti kegiatan ini bagus nih Kak buat Ismanto nih. Jadi dia olahraga. Sebelumnya dia males olahraga tuh Kak. Next kita sapa mungkin dari kakak-kakak 2018 nih Kak ya. Kita sapa siapa ya? 2018.
Siapa nih Kak? Mungkin kita sapa Kak Melani ya. Hai Kak Melani, gimana nih Kak? Apa kabar? Tanya workout. Pegalnya belum kerasa sekarang sih, tapi mungkin beberapa jam ke depan baru pegal. Betul itu. Mantep Kak. Oke, mungkin sembari kita menunggu waktu untuk sedang break. Sehabis ini kita akan ada diskusi bersama kelompok masing-masing. Mungkin Bulldog bisa bantu untuk segera tampilkan apa itu pertanyaan refleksinya, supaya rekan-rekan bisa lihat dan mungkin screenshot. Saran saya untuk di screenshot, barangkali nanti rupa bisa ditampilkan kembali saat di room breakout masing-masing. Masih semangat semuanya? Masih semangat? Semangat? Semangat kan, banget. Mantap. Oh Ini iya, gitu ya. Mau ingetin sama rekan-rekan semua, nanti kalau misalnya diskusi, kita akan masuk ke breakout room. Jangan lupa klik join breakout room-nya ya. Mantap. Klik join. Dan buat para PIC juga bisa dipastikan apakah anggotanya sudah lengkap. Nomor kelompoknya jangan lupa supaya gampang plottingan breakout room-nya. Iya. Bulldog bisa sudah ditampilkan sembari menunggu. Kembali saya ingatkan kepada rekan-rekan yang mau bertanya, bisa langsung saja di kolom chat untuk menuliskan pertanyaan kepada Pak Yanuar nanti, karena akan ada sesi tanya jawab. Ya, ini pertanyaan mungkin Golda bisa bacakan nomor 1. Oke, jadi pertanyaan pertama, manfaat apa yang teman-teman rasakan setelah melakukan workout bersama? Pertanyaan kedua, menurut teman-teman, apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita, terkhusus pada saat pandemi ini? Jadi itu kan Ando pertanyaannya. Terima kasih. Oke, sembari menunggu, rekan-rekan bisa screenshot mungkin. Untuk sehabis ini kita akan breakout room. Kita akan tunggu notification untuk breakout room-nya. Kita juga enggak terbatas ya Kak, kalau misalnya ada waktu buat sharing tentang masalah perkuliahan atau masalah akademik dan lainnya di dalam kelompok juga bisa gitu ya Kak ya. Fleksibel sekali. Mungkin kakak-kakaknya bisa membagikan bagaimana cara tips-tips melewati tekanan selama kerjaan. Banget Kak. Pasti ada tekanan, tidak mungkin tidak ada pressure. Oke. Kita masih menunggu ya Kak ya, breakout room-nya tersedia. Mungkin teman-teman bisa sambil ada. Join ya. Iya, silakan rekan-rekan join dan nikmati waktu diskusinya. Selamat berdiskusi. Halo Kak Yanuar. Halo Pak. Masih di unmute Pak.
Oke. Oke, Pak. Sembari nunggu teman-teman diskusi, Pak, mungkin kita bisa diskusi di sini aja, Pak, soalnya gitu ya. Yang tadi pertanyaan yang tampil itu, yang 2 itu. Mungkin teman-teman ada yang mau volunteer dulu buat sharing gimana? Aku sebenarnya punya pertanyaan, boleh nggak nanya buat ini? Boleh, silakan lah, boleh, tidak ada yang melarang gitu ya. Gini Pak, kan saya kan kadang suka workout tuh di rumah. Cuman pas kalau workout di rumah tuh kadang mikir gitu, sebenarnya workout yang benar tuh gimana sih? Karena kan sempat coba beberapa channel gitu. Jadi ada channel yang dia awalnya ada pemanasan, terus masuk ke gerakan intinya, terus ada cooling down-nya. Ada yang dia langsung masuk ke gerakan, tapi apa ya, maksudnya nggak terlalu berat gitu. Ada yang dia satu video full 3 menit, dia nggak ada rest gitu, sambung dari gerakan ini, tapi 30 detik gitu. Nah, aku sebenarnya bingung gitu, yang benar tuh kayak gimana sih gitu. Nah, sebenarnya gini ya, kalau bicara soal workout itu kan banyak jenisnya. Kalau yang hari ini tuh kita pakainya Tabata. Jadi memang gerakannya tidak akan lebih dari 5 menit gitu ya, tetapi kita tetap punya rest-nya. Gitu ya kalau Tabata. Nah, berbeda dengan satunya lagi itu ada namanya HIIT. Yang tadi dibilang selama 3 menit nggak ada rest-nya sampai selesai, itu namanya HIIT. High Intensity Interval Training. Jadi ada interval waktu trainingnya dan dia nggak bakal ada rest sepanjang interval itu. Jadi terus berlanjut dari awal sampai akhir. Kalau ditanya program yang paling efektif buat saya, tergantung kebutuhan saya itu apa. Apakah saya pengen build muscle saya? Apakah saya hanya sekedar pengen menurunkan persentase lemak yang ada di tubuh saya dan menaikkan massa otot saya? Atau saya pengen memang kurus, jadi lemaknya berkurang dan saya terlihat lebih kurus. Ya, jadi kalau saran saya, kalau memang pengen berat badannya berkurang, lakukanlah Tabata atau HIIT. Walaupun dia nggak ada, biasanya Tabata dan HIIT itu jarang sekali pakai yang namanya warming up, gerakan intinya kemudian cooling down, karena udah termasuk sekalian di dalam satu gerakan itu. Kayak kita hari ini, kita nggak ada warming up-nya, langsung gerakan intinya. Masalah nggak masalah. Gerakan inti itu sudah termasuk dalam warming up-nya. Jadi digabung jadi satu gerakan. Tergantung kita sih, program itu nggak ada yang bilang nggak efektif. Tergantung orang yang memilih program itu. Kenal nggak tujuan saya memilih program ini untuk apa? Ya, dan saran saya untuk menguruskan berat badan, tidak ada olahraga yang bisa menguruskan berat badan. Serius. Yang bisa menguruskan berat badan itu cuma pola makan kita, diet kita. Olahraga itu hanya menunjang. Yang jadi poin utamanya itu adalah bagaimana kamu ngatur pola makan. Kalau kamu misalnya olahraga ya, bakarnya 2000 kalori. Terus pulang-pulang ke rumah makannya 2600. Itu kan bukan membakar, tapi menambah 600 kalori. Kamu ganti kalori yang sudah kamu buang dengan menambah jumlah kalori. Efektif nggak? Sampai kapanpun nggak bakal kurus. Karena kalorinya terus diganti. Banyak orang yang gagal karena pemikirannya bahwa yang penting olahraga. Olahraga itu untuk kurus. Benar sih tadi siapa bilang olahraga itu bukan untuk kurus. Olahraga itu untuk sehat. Benefitnya yang didapatkan. Ya, baru benefit lain yang kita peroleh yang namanya kita, saya bisa kurus. Harus punya pemahaman itu. Kalau kita pemahamannya pengen kurus, lantas kalau udah kurus berarti bakal berhenti olahraga. Iya dong, goal saya supaya kurus. Waktu saya udah kurus, saya olahraga lagi. Enggak. Saya bakal berhenti. Karena saya punya goal sudah tercapai. Tapi beda kalau saya punya goal untuk sehat. Sekalipun saya udah kurus. Ya. Sama ya kalau dibilang pola makan gitu ya. Pola makan itu membantu. Ya. Banyak orang salah mendefinisikan diet. Kata orang diet itu nggak makan. Jadi kalau diet, oke, saya cuma makan siang, pagi dan malam saya makan. Diet itu bukan itu. Diet itu definisinya mengatur pola makan. Bukan makanannya yang kamu potong, tapi pola makannya yang diatur.
Kalau pagi saya makannya lebih sedikit, siang mungkin lebih banyak karena saya ingin aktivitas. Siang itu saya akan makan lebih sedikit. Mungkin malam itu saya makan sayur-sayuran. Itu yang namanya mengatur pola makan. Bukan makanannya yang kita pangkas gitu ya. Oh, malam saya puasa. Itu beda ceritanya. Beda diet dan puasa. Diet itu tidak selalu harus puasa. Gitu ya. Dari yang lain. Nanda ini diam-diam gitu ya. Mantan di kamar saya, di kamar mau bocornya minta ampun gitu ya. Sekarang masuk diam. Oh iya Kak. Berarti intinya kalau mau diet, kalau mau kurusin badan itu intinya pola makan. Kalau istirahat, kalau misalnya olahraga itu menjadi gaya hidup ya bagi kita ya. Tidak peduli dia mau kurus, mau gemuk, jadi kita harus olahraga. Itu yang seharusnya kita lakuin ya kayak. Nah, terus Kak, jadi olahraga yang tepat itu gimana sih Kak dilakuin waktunya gitu? Misalnya pagi jam berapa, siang jam berapa, sore, atau cuma pagi sore aja gitu? Nah, ya. Pertama, meluruskan dulu. Banyak orang pikir pola makan, pola istirahat, dan olahraga itu berbeda. Oh iya. Itu hal yang tidak berbeda. Kalau dibilang healthy lifestyle itu di dalamnya ada pola makan, ada pola istirahat, ada pola olahraga. Ketiga ini yang kita bilang triangle of health. Segitiga kesehatan itu ada 3 ini. Kalau salah satunya timpang, kamu nggak bakal pernah sehat. Contohnya ya, kalau begadang semalam ya, olahraga pagi ini, jadi pasti bakal pusing dan mual. Kalau kamu begadang semalam, kamu lakukan gerakan ini, pasti kamu bakal ngerasa pusing sekali. Kamu mual ya, pengen muntah. Pasti. Karena kamu kurang diistirahat. Sebaliknya, misalnya kalau pagi tadi dia belum makan, habis makan dulu, kok rasanya pusing. Tetap harus makan. Karena ketiganya nggak bisa dipisahkan. Makan, istirahat, dan olahraga itu bukan hal yang terpisah. Ya, 3 hal yang saling berkaitan. Makanya kalau dibilangnya, kalau di UPHC sekarang ya, anak-anak itu bilangnya health and wellness gitu ya. Jadi kalau bicara soal health itu dasarnya itu bicara soal wellness itu banyak sekali ya. Makanya kan lihat background kakak, bukan hanya olahraga, ada makan. Karena itu satu, kalau dibilang health itu, ya ketiga itu. Kemudian waktu olahraga yang paling tepat untuk dilakukan. Kapan sih Kak sebenarnya? Ya, paling bagus sih waktu pagi dan sore. Tapi tidak harus gini, setiap hari saya pagi dan sore. Enggak juga ya. Yang penting bisa mengatur waktu di mana setiap hari saya punya waktu. Misalnya, kalau saya nggak punya waktu panjang, oke, saya coba cari program Tabata. Dia cuma butuh waktu 5 menit. Mungkin paling gampang gerakannya push up, squat, jumping jack, high knees. Itu gerakan paling gampang. Jumping jack tinggal melompat gini, kemudian tinggal squat, push up. Lakukan itu saja sepanjang 2 set setiap hari. Entah pagi atau sore kamu punya waktu. Kamu akan merasakan sendiri kok. Memang tidak akan cepat. Tidak akan bilang sebulan langsung ada efek. Tetapi kalau rutin, pasti kamu akan rasa ada perbedaan. Ya, olahraga nggak ada yang singkat untuk bilang saya pengen punya badan yang bagus itu singkat. Itu bohong semuanya ya. Kalau di YouTube bilang membentuk apps dalam 60 second itu bohong. Apps itu sudah ada. Setiap orang itu punya apps. Cuma pola makannya yang mempengaruhi apps itu terlihat atau tidak. Ya. Ada lagi? Jadi percuma gitu ya kayak kita rajin olahraga, terus habis itu makan minum boba, makan makanan junk food. Nah itu percuma banget ya. Itu bahkan justru jadi menambah apa kita ya lemak di tubuh kita gitu. Sebenarnya gini, kalau dibilang ya hidup sehat itu apa benar nggak boleh makan makanan? Jawabannya boleh, tetapi bukan menjadikan itu sebagai sesuatu besar. Sayang loh kalau hidup mungkin ya. Terkadang kita kalau ketemu Mr. Med itu kan selalu marah gitu ya. Kalau ketahuan kita makan sesuatu yang nggak sehat gitu. Terkadang kita pikir gini, waduh sayang juga hidup saya ya, nggak bisa menikmati hal-hal seperti itu. Ya mungkin sekali setahun boleh, janganlah terlalu lama, gitu ya. Sekali dalam 2 bulan boleh. Kalau ditanya, Kang, masih makan mie instan? Masih. Kalau saya pengen makan mie instan, saya makan. Nggak ada yang salah kok dengan itu. Cuma
apakah itu yang saya jadikan gaya hidup gitu. Setiap hari saya minum instan. Kalau itu ya berbahaya. Kalau sesekali nggak apa-apa. Tubuh kita tetap butuh kok yang namanya lemak. Ini banyak orang bilang ya, jangan makan makanan berlemak, nanti lemak bertambah. Jangan makan makanan berkarbohidrat tinggi, nanti kamu berat badanmu bertambah. Iya dong, lemak masuk ke tubuhmu ya. Kalau misalkan kalian makan rendang, yang dijaga kan bukan lemaknya yang bertambah, tapi kolesterolnya yang bisa buat kalian penyakit jantung. Tapi kalau makan misalnya karbohidrat, makannya nasi. Ya kalau kita ngomong secara biologinya ya, glukosa C6H12O6 dipecah gitu ya. Kan kalau kelebihan gitu ya, kalau dipecah gitu, kalau kita bicara kenapa sih otot bisa lelah, kan harus mulainya dari situ. Glukosa itu ya molekul yang paling sederhana dibanding protein. Ya kalian belajar di biologi kan, protein itu sesuatu unsur yang kompleks. Untuk memecah protein menjadi lemak itu butuh waktu yang lebih lama. Makanya kalau tubuh kita konsumsi protein berlebih, tubuh itu akan mengeluarkan, entah itu nanti lewat feses, entah itu lewat urin. Tetapi kalau kamu makan nasinya banyak, dia nggak bakal buang karbohidrat itu. Glukosa-glukosa yang dipecah itu akan disimpan lagi di jaringan adiposa di bawah kulit. Makanya makin lama lemaknya makin bertambah. Jadi makan makanan berminyak bukan soal menambah lemaknya, tapi makanan berkarbohidrat biasanya yang menambah lemak di dalam tubuh. Gitu. Oke Kak, thank you banget Kak. Jadi saya mendapatkan insight baru lagi nih Kak nih. Berarti selain dari pola olahraga tadi, kita juga harus dibarengi dengan pola makan, pola istirahat juga ya. Dan juga ini yang penting juga nih Kak ya, pengetahuan tentang yang tadi Kakak sebutkan yang tentang protein itu juga harus ada nih sama kita nih. Soalnya kita dengan begitu kan kita jadi bisa menjaga pola makan kita gitu ya. Jadi kita mewanti-wanti tuh makanan ini, oh ternyata mengandung ini. Jadi kita bisa mengelola dengan baik gitu Kak. Thank you Kak. Ya, ini Kakak sharing ya. Minggu ini tuh saya lagi ngajar anak-anak kenapa, bagaimana sih otot itu bisa bertumbuh. Ya, nanti kita kenal di dalam otot. Kalau kalian mungkin kenal ya saat belajar human body ya tentang pergerakan otot, mekanisme kerja otot, ya. Sebenarnya kan di dalam situ kita kenal yang ada yang namanya fast glycolytic fiber, ya. Kemudian kita kenal juga dengan fast oxidative fiber dan slow oxidative fiber. Ya, saat bicara soal pergerakan otot ya fast twitch dan slow twitch, kita harus punya pemahaman yang baik soal apa itu pembentukan energi. Kan kalau misalnya dalam biologi kita belajar C6H12O6 plus 6O2 akan menghasilkan 6CO2 plus H2O plus ATP. Prosesnya kalau di dalam respirasi kita sebut ada glikolisis, proses tanpa oksigen, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Sementara kalau bicara soal anaerobik kan, anaerobik respirasi secara anaerobik, kalau pada tumbuhan itu akan menghasilkan etanol, C2H5O2, etanol, alkohol. Kalau di dalam tubuh manusia biasanya akan menghasilkan C3H6O3 atau kita kenal dengan asam laktat. Makanya tadi habis exercise, kalau kalian ngerasa kok otot saya sakit ya, itu karena terjadi penumpukan asam laktat di dalam ototnya. Prosesnya itu didapat dari bagaimana otot memecah atau mereduksi, ya. Balik lagi, kimia penting. Karena kalau bicara soal mekanisme kerja otot, kita bicara biologi, kita bicara kimia. Karena reduksi dan redox itu kan kita belajarnya di kimia. Reduksi dan oksidasi. Oksidasi melibatkan oksigen. Kalau reduksi itu memecah unsurnya jadi satu unsur baru dengan energi. Ya, kalau di tumbuhan kita kenal fermentasi kan, ada tempe, tape, pokoknya jenis-jenis makanan yang difermentasikan. Ya, kalau dalam tubuh kita kenal tadi ya asam laktat. Nah, waktu asam laktat ini kan sebenarnya ya waktu terjadi melakukan respirasi secara anaerob. Dari glikolisis, ingat ya glikolisis itu tidak melibatkan oksigen sama sekali. Akan menghasilkan 2 NADH, 2 FADH plus nanti ada yang namanya asam pirufat. Asam pirufat ini kalau pakai oksigen akan masuk ke proses yang namanya dekarboksilasi oksidatif. Kalau tanpa oksigen dia akan langsung menuju ke respirasi anaerob.
pembentukan asam laktat dan ini. Makanya nanti kita belajar ada berapa jumlah ATP, sekali metabolisme berapa jumlah ATP, 36 atau 38. Tergantung kan dari mana lihatnya. Jadi anak-anak kalau di UPH Kolitsanya, kan jurusan biologi, ngapain sih ngajar PI? Yang bilang kalau saya jelaskan pun belum tentu kalian mengerti. Saya juga dulu ngajar PI kok, Sir. Iya kan, Ibu Jessica juga ya. Jadi banyak hal sih yang kita bisa eksplor sebenarnya dari biologi. Kaitannya itu dekat sekali. Apalagi kalau bilang dengan agama ya, kalau kita bicara soal guru Kristen, bagaimana sih, apa sih kaitannya PI dan agama? Kalau saya itu sering pakai contoh Tuhan Yesus gitu. Untuk Tuhan Yesus bisa pikul kayu salib sampai di bukit Golgota, kalau dia nggak punya struktur fisik yang baik, itu tidak mungkin. Kayu itu begitu berat loh. Tuhan Yesus itu secara fisik sempurna. Setiap hari selama 3,5 tahun pelayanannya, 98% itu dilakukan dengan jalan kaki. Sehat nggak? Ya dong. Belakangnya dia tukang kayu zaman itu ya, di rumah-rumah di Timur Tengah itu nggak bangun rumah dari kayu tapi dari batuan kapur. Jadi itu bukan pekerjaan yang mudah untuk bisa membangun rumah, dan basicnya dia tukang kayu. Seorang tukang kayu setiap hari pasti bakal exercise, entah itu ngangkatin batunya, susun batunya. Secara hidup ya dia sehat sekali. Puasa 40 hari 40 malam. Bukan hanya melatih kerohanian, tapi secara mental itu luar biasa. Secara fisik itu luar biasa. Bisa puasa tanpa minum 40 hari 40 malam. Sekalipun dia Allah. Tapi kan dia punya natur manusia. Jadi kalau mau dibilang Alkitab mengajarkan, iyalah Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Dengan segenap hatimu, ya, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Jangan seperti untuk manusia. Itu termasuk dalam bagaimana prinsipnya ya. Kalau kita bilang di UPH juga pakai prinsip itu. Kalau di Departemen Sport Athletic Perfection, apapun yang kamu lakukan di setiap bagian dan aspek hidupmu, lakukanlah dengan sepenuh hatimu seperti untuk Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Termasuk dalam hal berolahraga, aduh malesnya. Orang dengar kata olahraga, aduh, ngapain sih olahraga? Kan kebanyakan orang gitu. Lupa nih kalau olahraga itu jadi satu bentuk bagaimana kamu menjaga bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Bukan hanya dengan melakukan pelayanan firman, tapi kamu menjaga kesehatanmu, kamu sudah menjaga bait Allah. Oke Kak, terima kasih Kak atas sharingnya. Mungkin sekarang kita akan mendengar. Tadi kan tadi kan kita semua sudah join dalam kelompok kecil masing-masing. Di sini ada Golda. Hadir, Golda. Kak. Nando. Oh iya nih, selalu hadir dengan semangat baru. Kita habis ini mau ngapain Golda? Oke, tadi kita udah dengar sharing-sharing juga dari Pak Yanuar. Sekarang nih waktunya para partisipan kita nih Kak yang sharing ya. Nah, langsung aja nih Kak, kita dengar sharing dari angkatan angkatan terakhir nih. Sekarang nih di acara kita ini yaitu angkatan 2017. Kami yang sudah tahun terakhir. Kami persilahkan kepada Kak Chelvi untuk sharing tentang yang didiskusiin tadi di kelompok kecilnya gitu Kak. Iya. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Halo. Kurang semangat, orangnya banyak tapi nggak ada suaranya. Shalom semuanya. Shalom. Mantap. Jadi teman-teman, saya mewakili kelompok 3 akan sharing terkait apa yang sudah kami bicarakan tadi di kelompok kami. Yang pertama, manfaat apa sih yang dirasain setelah melakukan workout? Sebenarnya banyak banget sih yang bisa dirasain. Terutama untuk teman-teman yang mungkin belum pernah olahraga ya. Mungkin jadi maksudnya ngerasa kayaknya hari ini badan lebih segar gitu kan ya. Lebih semangat. Terus lancar juga pernafasannya gitu kan. Terus habis itu juga manfaat lainnya bisa meregangkan otot. Mungkin kalau saya pribadi, pengalaman saya karena saya itu setiap hari itu sering ngalamin pusing gitu kan, sering sakit di bagian leher. Nah, kalau misalkan saya cari cara supaya nggak mengalami sakit itu lagi, jadi saya tuh workout biasanya setiap kalau nggak
mungkin sempetin lah pagi kayak gitu untuk 10 menit peregangan otot gitu untuk di pagi hari gitu kan. Terus selain itu juga manfaatnya adalah bagi orang-orang, bagi setiap kalian yang mungkin jarang minum atau lupa minum pagi. Biasanya kan kalau misalkan kita bangun pagi langsung nih sibuk cari HP atau melakukan aktivitas apapun, tapi kita lupa satu hal yang penting, yaitu adalah minum. Nah, kalau misalkan kita melakukan workout atau peregangan, itu kan kayak ngerasa badan butuh minum. Jadi manfaatnya adalah lebih sering jadi lebih sering minum kayak gitu kan di pagi hari, karena itu kan juga salah satu cara untuk kita metabolisme tubuh kita lagi berjalan dengan lancar seperti itu ya. Nah, selain itu juga tadi ada salah satu teman kami yang berefleksi bahwa setelah olahraga pagi tadi ini dia merasa ternyata olahraga itu penting ya. Nah, itu adalah salah satu manfaatnya seperti itu ya. Jadi banyak banget yang bisa kita rasain dari pengalaman kita workout atau mungkin olahraga ringan seperti itu, yoga mungkin yang nggak terlalu berat kayak gitu kan. Nah, itulah banyak manfaatnya. Itu. Terus abis itu yang kedua ya, untuk pertanyaan yang kedua, apa sih yang bisa kira-kira kita lakuin untuk menjaga kesehatan tubuh? Mungkin banyak juga tadi cerita bahwa dimulai dari hal yang kecil sih, kayak hal-hal yang biasa kita lakuin, menjaga pola makan, pola tidur gitu kan. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita. Terus contoh lainnya apa sih kira-kira? Bisa jogging, nggak perlu jauh-jauh sih, mungkin sekitar rumah aja bisa gitu kan ya. Atau bisa juga workout sama kayak yang tadi kita pagi lakuin. Habis itu setelah itu juga mungkin kalau aku pribadi pengalaman aku adalah aku sepedahan gitu. Jadi aku ikut bisa dibilang klub sih, misalnya dibilang klub sepedahan, bisa sepeda sampai mana aja. Nah, itu menjadi cara sih untuk aku menjaga kesehatan kayak gitu kan. Selain sepedahan bisa juga hal yang menarik mungkin ya, TikTokan gitu teman-teman. Jadi TikTokan tuh bukan terkait hal yang kayak harus joget-joget gitu kan. Kalau misalkan kita bergerak itu kan sama aja kita melakukan aktivitas kan. Nah, itu bisa jadi cara kita untuk peregangan lah gitu kan, TikTokan gitu kan ya. Jadi hal yang kita lakuin biasanya tuh buatlah jadi lebih bermanfaat kayak gitu. Terus setelah itu tipsnya adalah jangan banyak rebahan gitu kan. Mengatur aktivitas yang biasa kita lakuin sih. Kalau misalkan mungkin sama sekali hari itu nggak ada kerjaan, ya seenggaknya jangan rebahan terus ya gitu kan. Lakuin apa kayak bersih-bersih rumah, itu adalah salah satu menjaga kesehatan karena kan kita beraktivitas. Itu dia dari kelompok kami. Terima kasih, semoga memberkati. Terima kasih ya Chelfie ya. Sangat menarik sekali sharing saudara. Mungkin ditunggu influence-nya. Oke, terima kasih ya Chelfie. Oke Golda, sekarang ada lagi yang mau sharing, ada satu orang lagi. Kira-kira siapa ya? Halo Golda? Ya sudah, langsung saja. Di sini ada Christian. Oke, shalom untuk kita semuanya, untuk Ibu dosen, kakak 2017, 2018, 2019, dan juga teman-teman dari 2020. Mungkin untuk sharing manfaat yang bisa dirasakan, mungkin kalau untuk manfaatnya ke tubuh dan otot itu secara tidak langsung mungkin nggak bisa dirasakan sekarang gitu. Hanya satu kali workout dan mungkin itu sedikit. Tapi ada beberapa manfaat yang luar biasa sih dirasakan. Di tengah-tengah workout yang kita lakukan secara daring ini, mood kita itu rasanya lebih membaik. Dari diskusi yang kami lakukan itu mood kita itu balik aja sih, lebih ngerasain enjoy, happy juga, terus nggak lupa tertawa. Tapi kalau untuk yang pertanyaan kedua, manfaat apa kegiatan yang bisa dilakukan, tadi udah disebutkan sama Kak Chelfie, dan itu udah lengkap banget sih. Tapi mungkin ada beberapa tambahan tadi yang juga udah saya sampaikan di diskusi kelompok. Kalau yang namanya kesehatan itu nggak pernah terlepas dari yang namanya kebersihan. Mungkin di teman-teman ini ada yang belum mandi kali ya, untuk sebelum kita workout, ayo jujur lah, gitu. Tapi ya itu, ya, perlu diingatkan juga kalau misalnya kegiatan tidak terlepas dari sebagainya juga, tapi kebersihan itu juga perlu diingatkan. Di tengah-tengah pandemi, mengikuti protokol kesehatan yang ada, terus tetap mandi, nggak hanya sekedar cuci muka, pakai parfum, terus sikat gigi, ya
at least kita mandi terus kelihatan lebih segar. Itu aja sih mungkin yang bisa disampaikan. Thank you. Oke, thank you Christian. Thank you, Tips yang Christian. sangat benar ini ya kayak menampar kita semua nih. Biasanya kalau aku pribadi tuh pernah gitu kan Kak, bangun udah jam 6.45 langsung buru-buru tuh ambil HP, langsung klik join kelas segala macem gitu. Nah, nggak inget tuh yang namanya mandi pagi. Thank you ya Christiani ya. Next nih Kak, kita udah denger sharing dan kayaknya kita udah lihat ada beberapa pertanyaan di room chat. Iya, sangat aktif rekan-rekan kita. Kita langsung buka sesi Q&A. Jadi bakal Pak Yanuar akan jawab beberapa pertanyaan yang ada di room chat yang udah disampaikan partisipan. Mungkin Kak Nando bisa jawab pertanyaan pertama yang dari Kak Cita kayaknya nih Kak, pertanyaannya nih Kak. Oke. Pak Yanuar, kita mau bertanya. Apakah jenis workout ini termasuk dengan kardio? Adakah saran workout untuk orang yang mau menaikkan berat badan? Wah, ini relate sekali dengan Cita ya. Adakah saran workout untuk orang yang mau menaikkan berat badan? Oke ya. Pertama, workout ini tuh masuknya ke dalam kategori cardio workout sama latihan kekuatan otot ya, kalau kita biasa bilang strength muscle gitu ya. Keduanya masuk sekalian. Kayak gerakan pertama yang kita lakukan high knees dan mountain climber itu gerakan untuk melatih sistem kardiovaskular atau kardiorespiratorimu. Bagaimana kamu bisa menggunakan apa yang kita sebut ya, mungkin dalam biologi tidak asing, VO2 dan VO2 max gitu ya. Volume oksigen dan volume oksigen maksimum yang bisa kamu hirup sewaktu kamu melakukan satu aktivitas yang lumayan berat. Jadi keduanya ini sudah termasuk dalam satu paket olahraga singkat, sudah termasuk latihan kekuatan otot dan latihan kardio. Kemudian yang kedua, olahraga untuk menaikkan badan. Ya itu sama kayak pertanyaan, ada nggak olahraga buat tinggi? Ya, saya pull up supaya saya bisa tinggi sebanyak mungkin, saya berenang. Satu hal yang perlu kita semua tahu, tidak ada olahraga yang bisa membuat kamu tinggi, tidak ada olahraga yang bisa menaikkan berat badanmu. Ya, itu harus dipahami. Saat bicara 11 komponen of fitness, salah satunya di dalam body composition ya gitu ya, atau komposisi tubuh, kita semua itu sudah punya komposisi tubuhnya masing-masing. Ada orang yang lahir dengan tipe tubuh ektodem, ada orang yang lahir dengan tipe tubuh endodem, dan ada orang yang lahir dengan tipe tubuh mesodem. Gitu ya. Apakah berarti ada orang yang ektodem nggak bisa gemuk? Tidak, bisa. Tetapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Salah satunya bagaimana kamu mengatur pola makanmu. Kalau kamu pengen gemuk, sama kayak kamu pengen kurus. Kalau kurus mengatur pola makan, pengen gemuk mengatur pola makan juga kuncinya. Workout itu hanya membantu, hanya sebagai pelengkapnya. Bicara menguruskan, menambah berat badan itu pola makanmu, bukan workoutmu. Jangan pernah jadikan ya, kalau tadi teman-teman panitia beberapa sudah dengar, jangan jadikan olahraga itu hanya sekedar saya pengen kurus, makanya saya olahraga. Setelah kamu kurus, kamu berhenti olahraga dong. Ya nggak? Benar nggak pemikiran seperti itu? Kan saya sudah dapat goal saya, pengen kurus, ngapain lagi saya olahraga? Jadikanlah olahraga itu sebagai satu bentuk di mana saya punya pemahaman, olahraga itu untuk kesehatan saya. Kalau saya bisa kurus, itu benefitnya. Yang lain, benefit utama saya tetap sehat, makanya saya berolahraga. Ya, ada satu lagi tadi teman-teman pertanyaan sebelah atasnya lagi gitu ya. Ada satu pertanyaan yang belum terjawab ya. Mungkin ya Pak Nando bisa lihat gitu ya, terima kasih yang dari 2015 atas nama Elizabeth gitu ya. Iya Pak Yanuar, tadi ada pertanyaan juga dari Pak Elizabeth. Saya bacakan ya Pak. Terima kasih Pak Yanuar untuk workoutnya. Saya ada pertanyaan tentang perbedaan cewek dan cowok itu Pak. Kenapa ya Pak posisi kaki
laki-laki perempuan itu beda sama laki-laki, Pak. Kira-kira itu ada manfaatnya atau tujuannya nggak, Pak? Atau hanya biar nggak berat aja push up-nya? Atau bagaimana, Pak? Terima kasih sebelumnya. Oke, mungkin untuk Pak Yanuar bisa langsung dijawab. Oke. Ya, secara struktur tubuh cowok dan cewek itu berbeda. Cowok itu lebih banyak muscle-nya, cewek. Ya. Untuk segi kekuatan itu akan berbeda. Kenapa dimudahkan? Karena struktur tubuhnya tidak untuk cewek lakukan push up seperti cowok. Makanya dimodify gerakannya supaya lebih memudahkan. Manfaatnya apa? Ya mereka bisa lakukan repetisi yang sama banyaknya dengan cowok, tetapi dengan jauh lebih kurang daripada cowok. Cowok yang nggak bisa, patut dipertanyakan apakah dia benar-benar cowok atau tidak. Gitu kan? Masa sekali push up juga nggak bisa gitu ya? Push up yang baik dan benar pun nggak bisa kalau cowok. Waduh, ya harus bisa belajar. Kalau cewek mungkin ya nggak bisa ya, karena memang kita akui struktur tubuhnya berbeda. Kita nggak bisa pakai standar cowok di cewek. Tetapi standar cewek bisa kita naikkan nggak untuk masuk ke standar cowok? Bisa. Cara kita secara fisik jauh lebih baik dibanding yang cewek gitu ya. Ya mungkin untuk anak ya Bapak Ibu sekalian yang cewek ya. Mungkin Pak Enor kasih tips gitu ya, menghitung. Saya sudah lemak saya sudah banyak belum. Cara paling simpel yang untuk yang cewek, antangkan saja tanganmu seperti ini. Goyangkanlah di bawah lenganmu. Kalau sampai di bawah lenganmu sudah bergoyang, berarti kamu bisa ngambil kesimpulan sederhana bahwa lemak saya sudah mulai menumpuk. Tanpa perlu kamu harus melihat dulu di cermin. Selama kamu gini terus tanganmu belum goyang, nggak apa-apa. Itu masih normal berarti berat badan. Belum obesitas gitu ya, belum overweight. Ya, Iya. mungkin seperti itu ya. Di sini ada Paula ya, langsung mempraktekkan. Terima kasih Pak Yanuar. Apa ada pertanyaan lagi, teman-teman? Tolong dipahami. Kita keterbatasan waktu. Ada satu pertanyaan lagi, mungkin Golda bisa bantu untuk mention pertanyaannya. Aku baca ini pertanyaan pertama. Ini pertanyaan pertama banget sebenarnya nih tadi di room chat kita ya Kak ya. Pertanyaan Melani yang angkatan 2018. Saya bingung untuk olahraga seperti ini harus diawali pemanasan atau tidak, Pak. Dalam beberapa video di YouTube yang biasa saya contoh, tidak diawali dengan pemanasan dan ada yang perlu pemanasan. Kira-kira kalau untuk workout kali ini perlu atau tidak? Bagaimana baiknya, Pak? Terima kasih. Seperti itu, Pak Yanuar. Mungkin bisa langsung dijawab. Oke ya, kalau olahraga seperti ini ya, itu tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Ya, zaman dulu pemanasan itu kan biasanya dilakukannya balik badan. Kalau sekarang pemanasan itu gerakannya sama seperti gerakan workout. Jadi waktu kamu lakukan push up pertama kedua gitu ya, itu sudah termasuk dalam warming up-mu. Kamu melatih ototmu untuk bisa gerakan selanjutnya itu bisa lebih baik. Jadi tidak perlu, makanya banyak kalau kalian tonton gitu ya, masuk video seperti Tabata, jarang sekali orang pakai warming up, karena warming up-nya itu sudah sepaket. Jadi di dalam workout itu sudah ada warming up, gerakan intinya, plus cooling down-nya. Cooling down itu gerakan akhir biasanya paling simpel, makanya kita pilih up down plank gerakan akhirnya. Itu sekalian cooling down otot-otot yang sudah bekerja lebih berat sebelumnya. Jadi sudah termasuk dalam satu paket. Oke Pak, mantap. Semoga menjawab ya untuk Melani sudah respon. Terima kasih banyak. Oke, sudah dulu sesi tanya jawabnya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menjawab, sudah bertanya. Terima kasih juga kepada Pak Yanuar yang sudah menjawab. Golda, sekarang kita habis ini mau ngapain lagi nih? Oke Kak, terima kasih Pak Yanuar untuk jawabannya yang semoga bisa dimengerti ya buat yang bertanya. Nah, udah banyak banget nih kegiatan kita dari awal tadi opening sampai kita workout bareng. Bakal closing nih Kak, kita mau dengar kata penutup nih ya dari pihak menjawab acara Biosporam
hari ini nih Kak. Kira-kira nih Kak, siapa nih PIC-nya nih Kak? Wah, iya nih. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengar langsung dari panitia-panitia yang sudah berjuang. Nah, ini diwakilkan oleh ketua panitianya. Kira-kira siapa ya? Kepada Friska. Ini dia. Oke. Pribadi yang sangat Silakan. penting untuk kelancaran acara ini. Silakan Friska. Ya, terima kasih Kanando dan Golda. Halo semua. Suaraku terdengar ya? Terdengar kok. Iya. Oke. Aku berterima kasih untuk Kak Yanuar yang boleh join waktunya untuk join sama kami mahasiswa TC 2017-2020. Dan Ibu Jessica serta Ibu Mei yang bergabung dalam kegiatan kita ini. Mengucap syukur untuk Tuhan dan kita semua karena kita boleh berkumpul walaupun kita lakukan secara virtual, tapi kita tetap melakukannya dengan ceria ya, walaupun dengan weekend atau bangun pagi ya kan, hari Sabtu lagi. Tapi kita tetap semangat dan bisa mengikutinya. Dari aku itu aja. Aku berterima kasih untuk Kak Yanuar ya, Kak Yanuar dan Ibu Jessica serta Ibu Mei dan para mahasiswa TC 2017 dan 2020 sampai 2020. See you untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih Friska. Ya, speech yang sangat baik ya. Ya, dengan sambutan dari Friska, menandakan acara kita sudah di ujung. Iya, beri tepuk tangan dulu dong untuk panitia yang sudah bertugas, kasih reaction teman-teman. Iya, apresiasi. Kasih Kak, buat Kak Yanuar tadi ya yang udah pimpin. Iya, untuk Pak Yanuar juga. Partisipan. Dan untuk diri sendiri. Oke. Ini kita ada doa penutup. Tidak terasa acara kita sudah berlangsung dengan baik. Kita mau bersyukur. Untuk yang berdoa. Oke Kak, untuk doa penutup kita akan persilahkan kepada Ibu dosen kita, Ibu Jessica. Tapi setelah doa penutup, semua partisipan jangan leave dulu ya. Masih ada sesi dokumentasi dan nanti ada sharing link evaluasi. Jadi kepada Ibu Jessica, kami persilahkan untuk memimpin kita dalam doa penutup. Oke, suara saya terdengar ya? Terdengar. Oh, sorry. Terdengar, Bu. Terdengar, Ya. Ibu. Terima kasih. Oke, kita akan tutup dalam doa. Good job buat panitia ya sebelumnya. Dan juga kalian yang sudah ikut. Tadi Ibu juga menyimak siapa aja ini yang nggak ikut pertama-pertama. Terus akhirnya, oh ya semua jadinya ikut semua ya. Ya, kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap karunia berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan membuat semua batasan yang ada Tuhan menjadi tidak terasa karena Tuhan menolong kami, menolong setiap manusia untuk dapat mengembangkan apa yang telah Tuhan berikan sehingga teknologi saat ini berkembang dengan baik. Walaupun memang kami terpisah secara fisik, tetapi kami mengucap syukur karena Tuhan tetap menyatukan kami dengan teknologi yang ada. Kami bersyukur juga kami boleh diberikan waktu untuk berolahraga bersama dan mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami telah diberikan banyak hal oleh Tuhan, maka kami pun harus belajar bertanggung jawab atas tubuh jasmani yang Tuhan telah berikan kepada kami. Berkati kami Tuhan, berikan kami hikmat ke depannya. Ketika memang kami memiliki alasan untuk tidak berolahraga di pagi hari, tetapi ajarlah kami untuk tidak juga untuk sore hari kami boleh beraktivitas ataupun boleh olahraga sore. Jadi waktu sebenarnya Tuhan telah berikan, tetapi kaminya yang terkadang melakukan berbagai excuse untuk membenarkan atas apa yang kami rasa enak bagi kami. Tetapi kami tidak menunjukkan bahwa kami bertanggung jawab
atas tubuh yang Tuhan berikan, dan juga kami lupa untuk tetap menjaga kondisi tubuh kita. Maka biarlah ya Bapa, Tuhan mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Biarlah kami terus belajar untuk berefleksi, belajar untuk mengingat kebaikan Tuhan dan melakukan apa yang baik bagi kami, dan melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Berkati juga ya Bapa untuk Kak Yanuar, biarlah dalam setiap pelayanannya di UPH College, Tuhan yang boleh berkati, Tuhan yang boleh pimpin. Biarlah Kak Yanuar juga Tuhan terus berkati sehingga dapat memberkati anak-anak didiknya dan juga rekan-rekan kerjanya. Biarlah ya Bapak untuk sisa kegiatan kami, bahkan minggu depan mahasiswa sudah mulai UTS, apapun yang akan mereka kerjakan dan harus mereka lakukan, persiapan, kemudian juga segala persiapan, segala pembelajaran yang telah mereka pelajari di kelas, biarlah mereka boleh belajar untuk melihat setiap ujian ini sebagai suatu pertanggungjawaban atas apa yang mereka dapatkan di dalam kelas. Berkati juga Tuhan untuk setiap kelancaran proses dan jaringan dalam setiap minggu-minggu perkuliahan. Tuhan tahu ini merupakan tantangan bagi kami ya dalam melakukan pembelajaran. Maka biarlah Tuhan tantangan ini boleh kami lakukan dengan baik seperti untuk Engkau ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan Kau memberkati setiap dosen, setiap staf TC di dalam perjuangan mereka juga untuk membantu memproses ataupun melaksanakan pembelajaran online ini sehingga tidak mengurangi esensi pembelajaran, tetapi hanya memindahkan tempat belajarnya saja. Biarlah ya Bapa, Tuhan tetap memberikan kami hikmat untuk terus belajar menjadi murid-murid yang tepat, murid-murid Kristus yang tepat di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, biarlah kami boleh menikmati weekend kami bersama keluarga, dan kami pun boleh bersukacita karena Tuhan tetap memberikan kami kesehatan hingga detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih Ibu Jess. Ya. Tuhan berkati Bu. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi kesukaan bagi semua orang. Betul kan Golda? Iya benar nih Kak. Sesi foto-foto nih Kak. Dokumentasi. Iya. Untuk hal ini biar tim Muldok saja yang akan ambil ahli, tapi sebelumnya kami akan informasikan ada link evaluasi, form evaluasi yang dibagikan, dikoordinasikan oleh PIC kelompok masing-masing. Betul seperti itu ya Golda ya? Iya benar Kak. Jadi nanti setelah dokumentasi, jangan lupa untuk isi link evaluasi. Yang ini berguna banget ya Kak untuk kita acara-acara selanjutnya nih Kak ya. Iya. Nah, mau dokumentasi kita langsung Kak. Iya. Wajib diisi ya sampai pukul paling telat jam 4 sore. Jam 4 sore 16.00. Oke, kepada tim Muldok bisa segera diatur. Teman-teman mungkin bisa bersiap, tampilkan ekspresi paling baik, senyum, senyum manis. Iya, kepada tim Muldok. Oke, semuanya bisa on cam dulu. Oke, ini ada 5 slide dan kita nggak tahu posisi kita di slide berapa, jadi bisa ditahan senyumnya sampai slide terakhir. Oke, aku screenshot yang pertama. Nanti kakak-kakak Muldok yang lain juga bisa bantu screenshot ya. Oke, yang pertama. 1, 2, 3.
Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kita akan gaya bebas dari slide 1 sampai slide 5. Bisa dipersiapkan gayanya. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, Muldok, tim Muldok. Oke, nih Kak, kita ingatkan sekali lagi ya untuk semua partisipan, jangan lupa isi link evaluasi paling lama pukul 4 sore waktu Indonesia Barat gitu. Karena ini adalah kewajiban untuk semua partisipan mengisi link evaluasi dari kegiatan Biosporum tahun ini. Nah, karena udah penutupan nih Kanando, udah doa, udah dokumentasi juga, kayaknya kita harus pamit nih ya kayak Kanando ya. Betul, ada perjumpaan, ada perpisahan. Oke. Kita harus pamit. Saya Fernando dan rekan saya Golda mengucapkan terima kasih kepada para dosen, kepada kakak, adik, tingkat pendidikan Prodi Biologi yang sudah berkenan mengikuti acara ini dengan baik. Sampai jumpa di Biosporum 2022. Yeay, live healthily, love genuinely. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam olahraga. Salam sehat. Jangan lupa isi link evaluasi ya, kakak-kakak semua, teman-teman dan adik-adik. Ibu dosen juga terima kasih. Kak Yanuar juga terima kasih, Kak. Thank you ya semua ya. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Yanuar. Thank you, Kak. Asik Kak Yanuar. Orang 2022 Pak ya. Anwar, Pak Anwar. Terima kasih adik-adik. Pak Anwar. Terima kasih Kak Said. Pak Anwar, terima kasih. Oke, Tuhan berkati adik-adik ya. Bye-bye.